Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi anak-anak yang baru memperhatikan video ini. Kemarin sudah ke pembelajaran yang ketiga, nggih. Hari ini kita ke pembelajaran yang keempat. Nanti setelah itu anak-anak ulangan untuk subtema 1. Sebelum ulangan, nanti pembahasan untuk pembelajaran sampai ke pembelajaran yang ke-6. Langsung saja nggih untuk pembelajaran yang keempat. Untuk materinya tentang nilai sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, dan menyusun simpulan berdasarkan isi teks. Untuk soal evaluasi sekaligus anak-anak mencocokkan nggih hasil kerjaan kalian. Bagi yang belum mengirim, nanti ya mohon maaf, sesuai dengan janji Pak Agus, nanti penilainya beda ya. Yang dapat nilai nanti insya Allah yang mengumpulkan tepat waktu sebelum pembahasan ini. Nomor 1, yuk dibuka bukunya, buku tulisnya yang kalau udah kalian kerjakan, atau langsung di LKS dibuka yang sudah kalian kirim. Nomor 1, sikap sesuai sila ketiga Pancasila, sesuai judulnya, yaitu sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia yang Bapak garis bawahi bahwasanya Indonesia itu sangat susah ya. Kalau bangsa lain melihatnya itu sangat susah karena apa? Sudah berbeda budaya, sudah terpisah ya, antar pulau, ya, kok bisa bersatu. Itulah yang kita banggakan di Indonesia ini. Nah, hubungannya dengan sila ketiga yang berhubungan dengan perbedaan tadi, yaitu jawabannya adalah, kalau yang pertama ini sila yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima, bukan. Kemudian untuk yang B, mengembangkan sikap tenggang rasa. Ingat, sikap tenggang rasa itu hubungannya dengan perasaan kemarin ya, hubungan dengan perasaan itu sila kedua. Berani membela kebenaran dan keadilan, itu juga termasuk sila yang kedua. Untuk sila yang ketiga, yaitu ini, mengakui keanekaragaman. Nah, yang Pak Agus bilang tadi, Indonesia itu termasuk atau dibilang sangat susah adanya persatuan, tetapi kita bangga dengan adanya persatuan meskipun berbeda-beda budaya, berbeda-beda suku, keanekaragaman masyarakat Indonesia, sehingga kita tetap bersatu berlandaskan Pancasila, terutama untuk sila ketiga. Ini jawabannya D. Nomor 2, contoh sikap patriotis. Contoh sikap tindakan patriotis. Nah, kalau tidak ada peperangan, bagaimana cara sikap patriotis kita? Ya, dengan cara mengharumkan nama bangsa dan negara. Dengan cara apa? Kalau kalian tuh masih tahap sekolah, bisa kok mengikuti perlombaan olimpiade sampai internasional. Kalau nasional, mengharumkan nama daerah ya, mungkin Jawa Tengah. Kalau sekolah ya sekolah. Kalau sudah mengharumkan nama bangsa itu tingkat internasional, di sana berjuara, istilahnya ngerek bendera. Nah, waktu menang kan nanti benderanya dinaikkan ya, seperti itu, mengharumkan nama bangsa. Wah, Indonesia menang. Itulah sikap patriotis. Jadi jawabannya C. Lanjut yang nomor 3, bacaan. Ini bahasa Indonesia ya. Kalimat utama, selalu saja kalimat utama, gagasan pokok, akhirnya kita ke kesimpulan. Sekarang kalimat utama. Kalimat utama pada paragraf pertama. Tanaman jagung merupakan salah satu sumber karbohidrat. Tanah jagung sering dijadikan bahan makanan pokok pengganti nasi. Beberapa negara di dunia menggunakan jagung sebagai makanan pokoknya. Negara-negara tersebut Amerika Tengah, Amerika Selatan, sebagian Afrika, dan beberapa daerah Indonesia. Ini semuanya membicarakan tentang jagung ya, jagung
Yang kedua, kalimat kedua ini menjelaskan bahwasanya jagung sebagai makanan pokok atau pengganti nasi. Kemudian di kalimat yang ketiga menggunakan jagung makanan pokok lagi. Kemudian yang keempat diakui dan di sana juga sebagai sumber makanan pokok juga. Nah, bisa disimpulkan ini semuanya membicarakan tentang jagung. Jagung itu di kalimat pertama sudah ada, kemudian dan dijelaskan bahwasanya jagung itu sumber karbohidrat. Karbohidrat itu makanan pokok sebagai sumber tenaga. Jadi kalimat utama terletak pada nih. Oke. Kemudian yang keempat, gagasan pokok paragraf kedua. Oh, sekarang masuk ke paragraf kedua. Kalau pertanyaannya masih paragraf yang pertama, kita tetap mengambil ini kalimat pertama dan diambil gagasan pokok, jangan mengambil yang lainnya. Nah, kita lihat yang paragraf kedua. Jagung tidak hanya digunakan sebagai makanan pokok. Loh, ternyata jagung tidak hanya sebagai makanan pokok. Jagung juga digunakan sebagai pakan ternak, sumber minyak pangan, dan bahan dasar tepung maizena. Selain itu, jagung digunakan sebagai bahan baku industri farmasi, kosmetik, dan kimia. Farmasi itu untuk obat-obatan, kosmetik itu ya untuk make up ya. Kemudian untuk kimia ya masih banyak lagi. Jagung dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku berbagai macam produk. Nah, ini kalau yang kalimat pertama itu tidak sebagai kalimat utama karena apa? Ini hanya seperti penghubung antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Karena ini jagung tidak hanya digunakan sebagai makanan pokok. Ini menjelaskan yang paragraf yang pertama. Tetapi ini bukan kalimat utama, hanya menghubungkan antara paragraf 1 dengan paragraf yang kedua. Dan di sini yang dibicarakan berulang kali adalah ini tidak hanya sebagai makanan pokok, yaitu bisa untuk pakan ternak, sumber pangan, di bahan makanan, terus digunakan untuk kosmetik, farmasi, kimia. Nah, jagung dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku berbagai macam. Lah, ini sudah berkumpul jadi satu di sini. Jadi ini itu adalah kalimat utama karena semuanya penjelasan itu berkumpul di sini. Nah, yang ditanyakan apa ini? Gagasan pokok paragraf kedua adalah, nah ini kalimat utamanya ini. Gagasan pokok ya ada di sini yang berhubungan dengan menjadi bahan baku. Bahan baku. Nah, ini dia. Jadi jawabannya adalah C. Ya, jagung menjadi bahan baku berbagai produk. Nomor 5, simpulan yang tepat untuk paragraf kedua adalah tetap mengambil dari gagasan pokok. Jangan pergi dari kalimat utama, jangan pergi dari gagasan pokok atau ide pokok. Kita ambil dari gagasan pokoknya, yaitu bahan baku. Mana yang hubungannya dengan bahan baku? Simpulannya, produk dari bahan baku jagung, pemanfaat jagung untuk berbagai produk. Jagung menjadi sumber pangan. Jagung menjadi sumber pangan dan produk lainnya. Kok mirip semua ya? Oh gini, jadi di garis besar pada pemanfaatannya untuk berbagai produk. Nah, yang kelima ini diambil dari manfaat-manfaatnya ya, menjadi berbagai produk. Ini kesimpulan, karena ini ada berbagai produk, ada bahan baku itu sebagai pemanfaatan. Oke, yang kelima itu jawabannya adalah B. Selanjutnya yang B untuk isian. Nilai persatuan mengandung arti usaha ke arah persatuan dalam kebulatan tekad seluruh rakyat untuk membina rasa titik-titik dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
rasa nasionalisme. Kita hendaknya senantiasa mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar semboyan negara Indonesia. Yang dicengkeram itu apa? Ya, ada pitanya, kemudian dituliskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Kemudian nomor 3, mengharumkan nama bangsa merupakan bentuk sikap sama seperti tadi ya, yaitu patriotis, ya, patriotisme. Selanjutnya yang keempat, gagasan pokok paragraf tersebut terletak di titik-titik paragraf. Oh, awal atau tengah atau akhir. Biasanya tuh di awal. Kita baca dulu. Jagung adalah tanaman semusim annual. Siklus hidupnya hanya sekali atau semusim. Siklus hidup jagung berlangsung selama 3 sampai 5 bulan. Wah, sudah terbaca ini. Ini membahas tentang siklus. Separuh pertama siklus hidup jagung adalah tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua. Nah, sudah jelas sekali. Nah, ini hubungannya dengan musim. Jagung adalah tanaman semusim, berarti pada awal paragraf. Selanjutnya, jagung termasuk tanaman titik-titik yang hanya hidup sekali. Ini sudah jelas. Semusim annual. Apanya itu nggih? Sekarang yang urean. Jelaskan yang dimaksud nilai persatuan. Kita lihat lagi di atas. Nomor 1 jawabannya di sini ya. Ini persatuan mengandung arti, ini jawaban nomor 1. Usaha ke arah persatuan dalam kebulatan tekad seluruh rakyat untuk membina rasa nasionalis dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selain itu persatuan berarti sikap. Nah, jadi keduanya ini dirangkum, boleh semua ditulis juga tidak apa-apa. Jadi intinya bahwasanya persatuan itu kebulatan tekad seluruh rakyat membina rasa nasionalis dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa itu dikatakan nasionalis? Kalau nasionalis otomatis mementingkan kepentingan bersama, nanti adanya persatuan. Kemudian nilai persatuan berarti sikap mengakui menghargai sepenuhnya keanekaragaman. Nah, kita Indonesia itu berbagai macam budaya dan suku. Kita harus menghargai dan mengakui ya, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya itu jawaban nomor 1 nggih. Kemudian jawaban yang nomor 2 urean. Tulislah 5 nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Di sini juga ada lagi. Ini tadi menyebutkan 5 nggih. Ini kalau tidak salah 6 apa 7. Nah, ini 6. Dari kesekian ini ya, ini kamu tulis 5 saja. Ini jawaban nomor 2. Mampu menempatkan persatuan. Tidak usah Bapak jelaskan lagi nggih. Kemarin di video penjelasan untuk materi ini sudah Bapak terangkan. Ini jawabannya. Ya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Itu jawaban nomor 2, pilih 5. Kalau ngambil itu udah betul, yang lainnya bisa disesuaikan. Terus 3 wujud nilai persatuan. Tadi 5 nilai yang terkandung, sekarang 3 wujudnya, contohnya. Kalau nggak salah gotong royong lah kayak gitu. Di sini juga ada kok. Karena bagus baca. Nah, nih dapat diwujudkan. Ini jawaban nomor 3 ya. Melalui hidup gotong royong 1, membiasakan sikap cinta tanah air 2, mengembangkan rasa patriotis dan nasionalis ya. 3 ada nggih. Tuh jawabannya juga sudah ada di bacaan, tinggal dibaca lagi. Kalau ulangan nanti muncul ya, perlu diingat karena lisan ingat. Sekarang bahasa Indonesia. Tuliskan gagasan pokok dan simpulan paragraf tersebut dalam tabel. Kamu dibuat tabel, yang sebelah kiri itu gagasan pokok, yang sebelah kanan kesimpulan. Ini berhubungan dengan jagung. Oh, jagung lagi memiliki bunga jantan dan betina yang berbeda dalam satu tubuh. Kayaknya pernah ya kemarin. Bunga jantan yang tumbuh di pucuk tumbuhan jagung, bunga betina tumbuh pada tongkol. Bunga jantan akan mengalami penyerbukan dengan bantuan angin atau hewan. Penyerbukan tersebut akan membuahi bunga betina dan membentuk buah jagung pada tongkol jagung. Ini membicarakan tentang bunga jantan dan bunga betina.
bahwasanya jagung itu mempunyai bunga lengkap, jantan ada, betina ada dalam satu tubuh. Berarti gagasan pokok berada di kalimat awal, kalimat pertama. Kita ambil gagasan pokoknya. Gagasan pokok dari itu, ini kalau kalimat utamanya ini ya, kamu jangan menulis utuh gini, namanya kalimat utama, diambil dari ini. Bagaimana ya, bunga jantan dan betina dalam satu tubuh tanaman jagung. Boleh, terserah kalimatnya bagaimana, yang penting jangan menulis utuh kayak gini. Intinya itu membicarakan kalimat utama ini. Kata-katanya dibolak-balik tidak apa-apa. Intinya dalam satu tubuh tanaman jagung itu mempunyai bunga jantan dan betina. Untuk kesimpulannya itu juga sama, tidak jauh dari gagasan pokok paragraf tersebut. Contohnya, jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina dalam satu tubuh. Nah, beda toh dengan kalimat ini. Nah, bisa disimpulkan sendiri. Ya, intinya pada pada kalimat yang pertama. Ya. Selanjutnya yang kelima, kembangkan gagasan pokok paragraf tersebut menjadi paragraf baru. Nah, ini tergantung pengembangan anak-anak. Sebagai contoh, jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang berada dalam satu tubuh. Nah, itu kesimpulan tadi nggak dikembangkan. Itu berarti tumbuhan jagung memiliki dua bunga, itu bunga jantan dan bunga betina. Ini menjelaskan lagi bahwasanya di dalam jagung itu termasuk tumbuhan dalam satu tubuh ya. Kemudian dilanjutkan lagi, tanaman yang memiliki bunga seperti ini disebut tanaman berumah satu. Nah, seperti itu nggih penjelasan untuk pembelajaran yang evaluasi atau penilaian harian pada pembelajaran yang keempat, subtema 1 pada tema 1. Itu saja yang Bapak sampaikan. Jika ada kurang jelasnya atau kesalahan dari Pak Agus, bisa koreksi lewat WA group biar semuanya tahu. Itu saja nggih. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.